Salam saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama dengan kerendahan hati membaca kebenaran firman Tuhan. Diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Baik, dengan kerendahan hati, biarlah setiap benih kebenaran firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan kita lakukan. Baik, kita akan baca ayat demi ayat, dan ini judul perikopnya adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Baik, ayat pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, sampai di sini ya. Kita bahas ayatnya. Jadi ini dikasih perumpamaan bahwa dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi itu keinginan daging. Hawa nafsu itu keinginan daging, seperti pengen cepat kaya secara instan, terus suka menfitnah, terus melakukan hal-hal yang najis, contohnya seperti itu ya. Lalu ayat yang kedua dikatakan kamu mengingini sesuatu, jadi pengen sesuatu hal yang duniawi ya, di sini yang dibahas ya. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Membunuh di sini bisa secara langsung, atau membunuh di sini bisa dibilang secara karakter ya. Contohnya ada orang itu cerita ABC, lalu kita itu pengen menonjolkan diri, ibaratnya tuh kayak songong gitu bah. Kayak yang ngetrend di TikTok itu yaitu NPD ya katanya ya. Terlalu pengen menonjolkan diri, jadi orang lain cerita tuh karakternya tuh dijatuhkan gitu kan. Kita kalau ada orang cerita, kita kalau ada orang curhat ya kita dengarkan aja sesuai firman gitu kan, memberikan nasihat dan ayat sesuai firman. Jangan kita kamu nih pasti kamu ini kayak menghakimi gitu loh ya. Jadi membunuh di sini bisa dikatakan bahwa seperti secara langsung ataupun secara mental gitu ya. Baik, ayat selanjutnya. Kamu iri hati, ya iri hati tahu lah ya, orang punya apa dia pun pengen gitu kan ya. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, jadi gak bisa didapatkan gitu kan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Jadi karena gak dapat ya jadi bertengkar dan berkelahi. Contoh nih, suami istri, istrinya pengen apa, suaminya pengen apa, terus nggak dapat, kelahi lah kan. Atau sama orang tua, pengen handphone baru kah, atau pengen apa, nggak dapat, kelahi. Terus orang tua kepada anak, orang tua nuntut anak ini itu, pengennya tuh anak seperti yang dia ingini, bukan sesuai firman Tuhan tetapi sesuai yang dia ingini, disekolahkan mahal-mahal tapi kok nggak balas budi gitu kan, seperti itu ya. Jadi itu adalah suatu keinginan yang menimbulkan perkelahian, karena sesuatu akan terjadi perkelahian kalau tidak sesuai yang kita ingini. Tapi kalau orang yang udah di dalam Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, itu pasti dia akan mereda dalam arti, oh ini aku pengen ini Tuhan tapi belum belum kesampaian, oh ya udah, ya mungkin belum waktunya Tuhan gitu kan. Atau memang Tuhan gak izini terjadi gitu kan, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Seperti saya yang mengalami sakit penyakit kan pada saat ini kan, saya ini lagi sakit, Tuhan kok saya harus penginjilan gitu kan ya. Yang namanya sakit ya, kalau Tuhan belum sembuhkan, Tuhan punya rencana. Ya penginjilan itu kan memang di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan beritakanlah Injil kan ke seluruh penjuru dunia, seperti itu kan. Jadi jangan campur baurkan, Tuhan aku penginjilan tetapi Tuhan kasih aku berkat yang berlimpah, kesehatan, kesejahteraan. Itu mah namanya teologi kemakmuran ya saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, berdoa pun ya, kita berdoa pun di ayat selanjutnya akan dijelaskan. Berdoa yang sesuai keinginan hawa nafsu itu tidak terkabul. Baiklah, selanjutnya ayatnya.
Atau kamu berdoa juga. Nah, di sini kan dianya udah berdoa, ini ilustrasinya dia udah berdoa. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, ini ayat penekanan ayatnya di ayat yang ketiga ini ya. Karena kamu salah berdoa. Selanjutnya, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Contohnya nih, saya punya anak. Saya berharap pada anak saya suatu hari dia akan balas budi, suatu hari dia harus menjadi orang sukses, sukses dalam hal keuangan ya. Terus saya sekolahkan anak saya di sekolah yang mahal. Di sekolah yang mahal dengan fasilitas yang bagus, saya kursus yang mahal. Suatu hari saya nggak mau tahu anak itu harus berbalas budi kepada saya. Ini contohnya ya saudara-saudari. Tapi sekali dengan berjalannya waktu, anak itu gagal. Dia nggak bisa mencapai target yang orang tua ingini ya, bukan sesuai kebenaran firman Tuhan ya, tetapi sesuai orang tua ingini. Nah, otomatis orang tuanya kecewa kan, otomatis orang tuanya marah kan, otomatis kalau anak itu udah dikasih fasilitas sekolah yang bagus, orang tuanya berharap, terus nggak terkabul ya marah. Saya punya satu contoh nyata di dalam kehidupan salah satu sepupu saya, bahwa anak laki-laki nih, sepupu saya laki-laki ini, dia disekolahkan yang bagus dengan universitas bagus di Jakarta yang terbaik lah. Terus pada suatu hari dia pengen cepet nikah. Dia nikah, otomatis harapan di dalam diri orang tua, kakak beradiknya, otomatis punah kan. Dia menikah dan adik beradiknya ada sedikit keributan gitu kan. Nah, terus mamanya juga, ibunya juga ya kirain mantunya itu bisa balas budi lah, gak taunya mantunya juga tidak bisa diharapkan. Jadi begini ya saudara-saudari ya, kita tidak bisa fokus kepada kita harus mencekolahkan anak kita di fasilitas yang bagus, termahal, terbagus, terhebat, dan dia balas budi ke kita. Nanti saudara-saudari akan kepahitan ya kalau anaknya jadi orang sukses dalam hal keuangan, bisnis, karirnya, nggak taunya dia gagal segagal-gagalnya. Ya namanya keinginan daging itu kan keinginan untuk memuaskan hawa nafsu. Harusnya bagaimana? Ya sekolah yang sesuai kemampuan orang tuanya. Kalau orang tuanya memang mampu sekolahkan yang bagus ya silakan, tetapi jangan berharap anak itu balas budi ke kita. Sekarang gini, yang pengen anak itu ada kan orang tuanya menikah, pengen punya anak. Dan anak itu tidak boleh dituntut harus balas budi kepada orang tuanya. Karena kita nggak tahu suatu hari dia sukses dalam hal keuangan, karirnya atau tidak. Seperti itu. Jadi, seperti saya yang punya anak pada saat ini, saya itu tadi contoh ya saudara-saudari ya, soal sekolahkan anak yang sukses apa itu contoh doang ya. Itu cuman ilustrasi. Nah, yang kisah nyata saya adalah saya berpikir seperti ini. Saya punya anak nih, anak saya satu kan. Saya sekolahin dia apa adanya. Tapi nanti pada saat dia udah menginjak lulus SMA atau pada masa-masa dia SD, SMP, SMA, saya akan kursuskan dia coding misalnya seperti itu. Ya keinginan saya sih memang terrealisasinya sih pengennya anak saya bisa coding. Ini keinginan saya ya. Saya berharap dia bisa ingin coding. Tapi kalau dengan beranjaknya usia dia dewasa, dia pengen misalnya dia pengen ilustrator, dia pengen seni, ya terserah dia. Suka hati dia, yang penting sesuai kebenaran firman Tuhan dan untuk hormat kemuliaan Tuhan ya. Jadi saya sekolahkan anak saya sesuai kemampuan saya. Saya nggak bisa sekolahkan dia di universitas yang bagus, sekolah yang mahal, swasta yang bagus, karena budget keuangannya sangat kurang ya, seperti itu ya. Tapi saya bersyukur. Bersyukurnya apa? Ya saya berserah pada Tuhan. Nanti anak saya mau jadi apa ya terserah Tuhan. Saya nggak harus nuntut anak saya balas budi ke saya, enggak. Yang penting saya bilang ke dia, yang penting kamu bisa, anak saya sekarang kan masih TK ya. Saya bilang ke dia, adik, yang penting kamu bisa baca, tulis, hitung. Yang penting kamu bisa bersekolah, bisa naik kelas, ya kan. Nah nanti saya berharap adik bisa coding untuk menunjang karir kerja. Tapi kalau misalnya pengen cita-cita yang lain ya terserah. Yang penting sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan saya pengennya sih anak saya itu benar-benar takut akan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan hukum kasih. Pokoknya taat pada Tuhan lah, seperti itu yang saya ingin ya. Baik, ayat yang selanjutnya, ayat 34. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi kalau kita melakukan keinginan daging, otomatis kita jadi musuh Allah. Ayat selanjutnya, jadi barang siapa
hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita mengejar hawa nafsu kita, mengejar karir kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menghalalkan segala cara, maka kita menjadi musuh Allah. Ini Alkitab sendiri yang bilang ya. Baik, ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Yang dimaksudkan seperti ini adalah Tuhan itu cemburu kalau kita berbuat dosa. Dia pengennya kita itu berbuat kudus, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal duniawi, dia cemburu, dia nggak suka. Seperti orang pacaran, mendua hati, dia nggak suka. Ya, saudara-saudari. Baik, ayat yang selanjutnya, ayat ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Jadi kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu lebih besar dari keinginan dunia. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Tuhan tidak suka orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang songong. Tetapi Tuhan suka orang yang rendah hati. Yang apa-apa tuh Tuhan, apa-apa tuh ngandelin Tuhan, apa-apa itu rendahkan hati. Nggak sok tahu, nggak songong gitu, seperti itu. Baik, ayat selanjutnya, ayat ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana cara melawan iblis? Ya, kita dekat dengan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Baik, ayat ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kita di sini harus fokus kepada Allah ya. Fokus kepada Allah, mengandalkan Tuhan dan hidup suci kudus benar di hadapan Tuhan. Memang daging itu lemah ya. Saya selalu berkata berkali-kali memang daging itu lemah. Tetapi kita meminta kekuatan kepada Roh Kudus dan kita mempunyai hati yang rindu kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan kita kesempurnaan dalam arti pengudusan diri, penyucian diri dari dosa-dosa kita. Kita tidak bisa meninggalkan dosa kita dengan kekuatan daging kita, tetapi kita bisa meninggalkan dosa kita dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan sediakan, yang kita minta di dalam hati kita, di dalam hidup kita, hidup suci benar sesuai kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan itu, bisa menjauhi dosa itu ya saudara-saudari ya. Baik, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Baik, saya selalu menekankan di sini bahwa kita sebagai manusia harus mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Makanya setiap saya berkhotbah, saya selalu berkata, kita dengan kerendahan hati melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita dengan kerendahan hati mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau berubah. Baiklah, saudara-saudari, kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Dan kita akan berdoa ya saudara-saudari ya. Baik. Bapa di dalam kerajaan surga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih bagi kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di kitab 1 Yakobus. Tuhan Yesus, biarlah benih kebenaran firman-Mu tertanam di dalam lubuk hati kami dan kami lakukan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan biarlah kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu ini berdoa untuk orang yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah agar dikuatkan imannya. Biarlah imannya semakin bertumbuh dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sakit pun imannya tetap bisa bertumbuh. Dan biarlah Tuhan Yesus suatu hari bisa menyembuhkannya untuk hormat kemuliaan-Mu, untuk kesaksian hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Dan juga untuk orang yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Yesus berikanlah solusi untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan juga untuk orang yang ada dalam lingkungan yang toksik, Tuhan kuatkan dan Tuhan berikan jalan keluar juga dalam ketoksikan itu. Biarlah Tuhan Yesus menguatkan iman mereka ya Tuhan. Dan juga untuk orang yang sedang hidup dalam keterpurukan, jatuh bangun dalam dosa, dalam keraguan akan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan jamah, Tuhan teguhkan iman mereka. Biarlah mereka kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saudara-saudari, kita akan menerima doa berkat.
Kasih karunia Allah Bapa kita Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian sampai kepada akhir zaman, bagi kita yang betul-betul hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang sudah mengikuti konten saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.